Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada sore hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada sore hari ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya ya. Yang mana seperti biasanya kami akan berjalan-jalan di sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Dan tentunya pada sore hari nanti kami juga ada sedikit informasi yang ingin kami bagikan. Jadi pastikan untuk tetap setia mengikuti kami hingga akhir nanti ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik ataupun informasi terbaru yang kami sampaikan. Kembali sambil kita saksikan situasi lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Manggi Forest cukup padat merayap pada sore hari ini. Bisa kita saksikan ya. Memang bisa dikatakan bahwasanya situasi jalan raya pada sore hari seringkali jauh lebih padat, jauh lebih macet dibandingkan dengan situasi pada pagi hari atau siang hari ya. Karena saat pagi hari biasanya mayoritas kendaraan di jalan raya hanya bertujuan ke tempat kerja atau tempat belajar sekolah mungkin. Jalur yang macet hanya jalur yang menuju tempat-tempat tersebut. Sedangkan pada sore hari bisa dikatakan lebih banyak kegiatan yang menggunakan kendaraan ya. Selain orang pulang kerja atau belajar dari sekolah, ada juga orang yang mau ke mall atau ke tempat wisata ataupun sedang menjalankan tugas berkunjung ke berbagai tempat dengan berbagai keperluan dan tujuan. Efeknya jalur yang macet pun merata ke berbagai arah karena tujuan pengguna jalan sangat-sangat beragam pastinya. Dan memang perlu diakui di sekitar kawasan Ubud sendiri ruas jalan atau lebar jalan memang tak seimbang ya, dengan banyaknya kendaraan yang memasuki kawasan ini. Namun menurut pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi, penambahan jalan ternyata tidak menyelesaikan kemacetan di berbagai tempat. Buktinya di Jakarta ya. Dalam bukunya yang berjudul Revolusi Transportasi, pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi mengatakan menambah jalan baru justru menambah ruang untuk kendaraan pribadi sehingga makin parah kondisi kemacetan yang ada. Penambahan jalan hanya mengurai kemacetan sementara dan kemudian justru memancing masyarakat melakukan lebih banyak perjalanan. Ia menyarankan oleh sebab itu dapat kita pelajari bersama negara-negara maju seperti Singapura, New York, London sudah memprioritaskan pengembangan transportasi umum daripada penambahan jalan raya atau penambahan lebar jalan. Gubernur Bali Wayan Koster pun akhir ini mulai senang berangan-angan, yang mana terbarunya Gubernur Bali Wayan Koster berangan-angan jika terpilih kembali memimpin Bali untuk periode kedua. Politikus PDIP Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan akan menggencarkan pembangunan infrastruktur, salah satunya Jalan Lingkar Bali. Gubernur Bali Wayan Koster tidak merinci secara detail Jalan Lingkar Bali yang dia maksud, namun Gubernur Bali Wayan Koster juga berencana membangun lintas rel terpadu atau LRT dan jalan menyilang di tengah-tengah Bali. Infrastruktur lain seperti beberapa jalan provinsi dan kabupaten juga akan dikembangkan. Menurut Gubernur Bali Wayan Koster, sejumlah infrastruktur tersebut belum sempat ia selesaikan selama menjabat pada periode pertama. Lebih lanjut, Gubernur Bali Wayan Koster menyebutkan bahwasanya Bali membutuhkan infrastruktur yang memadai agar tidak kalah dengan negara-negara lainnya. Bali akan memiliki infrastruktur yang bagus yang berdaya saing
Seperti sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk memprioritaskan pembangunan mode LRT di 3 wilayah, yaitu dari Bandara Igusti Ngurah Rai hingga kawasan Sentral Parking Kuta dan Seminyak. Alasannya karena di kawasan tersebut tingkat kemacetan sangat tinggi. Setelah itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkap pembangunan LRT di Bali akan dilanjutkan hingga ke Canggu dan Sanur, kemudian dilanjutkan sampai ke Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung dan di Ubud, ya, seperti yang telah kami informasikan sebelumnya. Kembali dapat kita saksikan suasana di sore hari, ya, tepat di depan dari pasar tematik Ubud dan juga di depan dari Puri Saren Ubud. Sore hari, matahari yang sudah akan pergi ke barat menyisakan terang lembayung. Dan sore ini pun kami duduk di halaman dari pasar tematik Ubud sembari melihat matahari sore yang telah mulai redup dan diikuti dengan lambaian angin yang terasa lambat, membuat suasana semakin terasa indah, ya. Apalagi ditambah semaraknya bunga-bunga di taman yang ada di Puri Ubud. Lalu pandanganku pun tertuju pada beberapa wisatawan yang sedang asik bermain dan bercengkrama sesama mereka. Alangkah senang dan bahagianya mereka, seolah mereka menikmati masa-masa yang menyenangkan dan menggembirakan, seolah-olah dunia hanya untuk mereka. Lantas kami pun berpikir betapa indahnya mereka menghabiskan waktu bermain bersama dengan sahabat, keluarga ataupun saudara, sambil menikmati suasana sore hari di sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Pulau Bali sendiri merupakan tujuan wisata yang paling digemari oleh wisatawan lokal maupun internasional. Pulau Bali sudah lama dikenal akan keindahannya yang sangat-sangat memukau. Bahkan sejak tahun 1960-an, Pulau Bali secara bertahap berkembang dari pulau kecil yang tenang, damai, terpencil, menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di dunia. Bahkan menariknya, beberapa waktu yang lalu majalah Travel and Leisure merilis penghargaan 25 pulau terbaik di dunia tahun 2023. Posisi teratas daftar pulau terbaik di dunia diduduki Pulau Great Barrier Reef yang berada di Australia. Maladewa mengisi peringkat kedua. Lalu di peringkat ketiga ada Pulau Dewata Bali. Penilaian tersebut untuk kategori pulau terbaik di dunia tahun 2023 versi Travel and Leisure sendiri berdasarkan kriteria seperti wisata alam atau pantai, aktivitas atau pemandangan, makanan, keramahan warga, dan value atau harga dari tempat wisata tersebut. Para wisatawan di Pulau Dewata Bali pun umumnya akan terbius dengan keelokan panorama alam seperti gunung ataupun pantai-pantai yang menakjubkan, keramah tamahan orang-orang di Pulau Dewata Bali, dan segenap budayanya yang tetap dipertahankan juga memiliki daya tarik tersendiri yang tak bisa dilewatkan begitu saja. Pulau Bali juga telah menjadi tujuan eksotis untuk bersantai dan menikmati masa-masa liburan. Pulau yang dijuluki Pulau Dewata ini berada tepat di tengah perairan terkaya di dunia untuk terumbu karang dan kehidupan laut. Tak heran bila Pulau Bali juga dijuluki sebagai Amazon of the Seas. Amazon of the Seas yang dinamai sesuai dengan keanekaragaman hayati lautnya yang luar biasa. Selain itu, Bali juga menawarkan berbagai pemandangan alam yang menakjubkan, ya, di setiap daerahnya. Ada beberapa di antaranya seperti Tirta Gangge, Tegalan Restehas, Prasetan Wisal Ubud, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Kuta, Candi Lempuyang, Hidden Canyon, Beje Guang, dan masih banyak yang lainnya beraneka ragam tentunya, mulai dari gunung, laut hingga budaya di pura-pura yang menjadi tempat sakral namun juga menjadi tempat wisata.
Baik, tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini ya. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi sobat lovers semuanya. Kembali kami informasikan bahwasannya kami tengah berada di kawasan wisata Ubud Bali seperti hari-hari biasanya, dan terlihat pada hari ini situasi sore hari yang cukup ramai di sekitar kawasan Ubud. Banyak diantaranya wisatawan mancanegara berjalan-jalan mengeksplor beberapa tempat-tempat di sekitar kawasan wisata Ubud Bali bersama teman hingga bersama keluarga mereka, bisa kita saksikan. Terlihat juga nampak di depan dari Puri Ubud para wisatawan sedang mengantri untuk membeli tiket pertunjukan tari-tarian tari Lego di Puri Saren Ubud ya. Hampir setiap hari terdapat pertunjukan tari-tarian tradisional Bali pukul 7 dengan tiket 100.000 untuk per wisatawan. Cukup banyak wisatawan mancanegara khususnya yang tertarik untuk menyaksikan acara tradisional tari-tarian khas Bali. Tarian tradisional Bali merupakan budaya yang menarik memang, dengan ragam tariannya seperti tari pendek, tari panji, semirang, tari legong hingga tari kecak, dan tentunya tari-tarian lainnya. Selain itu, tarian tradisional Bali tak hanya memukau dari gerak lincah dan gemulai, tetapi tarian Bali, tradisional Bali ternyata memiliki makna karena sejarah, latar belakang, dan juga behind story yang menarik. Sebagai salah satu surga kehidupan dunia, Pulau Bali dengan tarian tradisionalnya juga menjadi pemikat yang bahkan begitu disukai, dicintai, atau digandrungi para wisatawan mancanegara. Contohnya dalam ajang konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 beberapa waktu yang lalu di Bali ya, yang mana tari-tarian Bali disuguhkan di acara tersebut, seperti halnya tari pendek, tari panji semirang, tari legong, dan juga tari kecak. Bahkan menariknya, baru-baru ini pun sebanyak kurang lebih 3.000 penari kecak jangger tampil memukau di bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Jadi kesenian tari Bali selain digandrungi oleh warga Indonesia sendiri, memang sangat dikagumi oleh banyak wisatawan asing ya, seperti wisatawan dari Amerika Serikat, Thailand, Australia, Jerman, Jepang, dan juga Cina, dan masih banyak negara-negara lain yang mengagumi kesenian tari-tarian khas Bali. Kembali dapat kita saksikan suasana semakin sore semakin ramai di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ya. Dan di ujung sana, di samping dari Puri Saren Ubud, terlihat sedang dalam proses pembuatan badai ya, badai tumpeng 9 yang rencananya akan digunakan untuk pelebon pada tanggal 24 mendatang ya, 24 Juli mendatang. Jadi dapat kami informasikan untuk sobat lovers ataupun warga masyarakat wisatawan yang akan berencana melintas di sekitar kawasan wisata Ubud Bali, khususnya melalui dari depan Jatuh Sepatu Ubud, masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dan mencari alternatif jalur lainnya di tanggal 24 sekiranya mungkin mulai 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah, karena akan ada rekayasa lalu lintas biasanya dilakukan untuk mengatur arus kendaraan agar berjalan lancar selama acara pelebon berlangsung. Jika masyarakat ataupun wisatawan berencana untuk melintas di wilayah Ubud pada tanggal 24 Juli tahun 2023 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah, kami informasikan kembali bahwasanya disarankan untuk
memeriksa segala informasi terbaru dari sumber berita atau menghubungi pihak-pihak yang berwenang tempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang rencana rekayasa lalu lintas dan jalur alternatif yang dapat dilalui untuk menuju ke tempat yang Anda tuju. Karena jalur-jalur yang ada di sekitar kawasan Ubud pada saat itu akan dialihkan selama acara Plebon berlangsung. Jadi penting sekali untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, lebih baru tentang rencana rekayasa lalu lintas ataupun jalur-jalur alternatif yang dapat dilalui bagi para pengendara ya pada tanggal 24 Juli tahun 2023 mendatang terkait dengan adanya acara Plebon di Puri Ubud. Sobat Lovers, wisatawan ataupun masyarakat yang merencanakan perjalanan dengan lebih baik menghindari kemacetan atau gangguan lalu lintas yang mungkin terjadi pada saat itu. Jadi penting sekali untuk mengetahui update berita-berita terbaru dari berbagai media sosial yang ada. Baiklah, hari sudah mulai gelap, demikian video kami pada hari ini ya. Semoga informasi yang kami berikan dan juga cerita yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya ya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.